murtad. Seperti itu. Cobaan, semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai manakah kekuatan keimanan seseorang itu sampai dia bisa mempertahankan keislaman dia. Ya. Kemudian jiwa, akal, memelihara harta, memelihara nasab dan kehormatan. Ya. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan yang pertama, yaitu pada halaman 20. Nah, ini masih termasuk dalam kesyirikan, masih pada pembahasan kesyirikan. Macam-macam cinta mahabbah. Yang pertama, mencintai Allah Ta'ala, dan cinta itu semata tidak cukup untuk menyelamatkan dari azabnya dan meraih pahalanya. Ya. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala, inilah yang memasukkan ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekafiran. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada mencintai yang lain, termasuk orang tuanya. Nah, itulah cinta yang hakiki, cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencintai karena Allah Ta'ala dan di jalan Allah Ta'ala. Ini merupakan konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala. Mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala tidak akan lurus kecuali dengan cinta karenanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, mencintai ma'allah, beserta Allah Ta'ala, yaitu mahabbah syirkiyah. Semua orang mencintai sesuatu beserta Allah Ta'ala bukan karenanya atau di jalannya, maka sungguh ia telah menjadi tandingan dari selain Allah Ta'ala. Nah, ini diantara syirik di dalam mahabbah. Dan bahkan ini termasuk ke dalam syirik besar. Kemudian syirik asghar terbagi menjadi dua macam. Pertama, syirik zahir, yaitu syirik yang terjadi dalam kata-kata dan perbuatan. Syirik zahir. Ya. Artinya apa? Perbuatan, perkataan yang kita lihat itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Ya. Yang kedua adalah syirik khafi, ialah syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Nah, biasanya seperti itu adalah berkenaan tentang hati. Ya, maka jagalah hati, jangan kau kotori. Ya, misalkan sholat untuk dilihat orang. Nah, ketika seorang itu sholat dan ingin dilihat orang, kira-kira orang yang melihat itu tahu enggak kalau niatnya orang yang sholat itu supaya dilihat orang yang melihat? Tahu enggak itu? Misal nih, saya sholat, datanglah Pak Eko, saya memperbagus sholat saya supaya sholat saya dilihat oleh Pak Eko. Kira-kira Pak Eko tahu enggak apa yang di dalam hati saya? Tidak ada. Beliau tidak tahu. Maka disinilah tidak ada faedahnya orang itu berbuat riya. Karena apa? Karena kalau sekiranya dia melihat, bisa melihat apa yang di dalam hati kita itu, maka dia tidak akan melakukan itu. Ya. Yang sering kita dengar itu, alah ngapain ente sholat hanya untuk saya lihat. Nah, paling tidak seperti itu cara berpikirnya. Makanya apa? Sesuatu yang di dalam hati itu tidak ada yang mengetahui kecuali dia, kemudian apa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik khafi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, riya, orang-orang munafik yang mereka itu berada di dasar neraka. Ya. Kemudian riyaknya kaum muslimin. Ya. Dan sering kita jelaskan bahwasanya syirik sekecil apapun dia berbahaya. Syirik sekecil apapun dia berbahaya. Ya. Sekiranya
syirik itu tidak berbahaya, maka Rasulullah SAW tidak pernah khawatir terhadap syirik tersebut. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ya, sesungguhnya apa yang aku khawatirkan terhadap kalian itu adalah ya, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu wahai Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Ya. Ingin dilihat orang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata mengenai syirik khafi, riya kaum muslimin. Itulah lautan yang tidak bertepi dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Makanya perlunya kita ya, mempelajari ilmu tauhid dan mengetahui kesyirikan itu supaya kita itu bisa mengetahui dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Ya. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu kita mengetahui. Ya, kebaikan kita jalankan, adapun keburukan itu kita jauhi. Nah, itu tujuan utama kita mengetahui kebaikan dan keburukan. Jika riya bercampur dengan amal, maka ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, motivasinya dari asalnya adalah riya kepada orang lain. Ini adalah syirik dan ibadahnya batil. Nah, kalau ibadah yang batil tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh ibadah itu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan diniatkan untuk supaya mendapatkan sanjungan pujian orang lain. Nah, sering saya jelaskan bahwasanya ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan mensyariatkan, maka seharusnya dan bahkan wajib, maka ibadah itu haruslah diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menerima. Jangankan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah saja tidak diterima. Berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain tidak diterima oleh Allah. Apalagi berdoa kepada selain Allah, jelas-jelas tidak diterima. Keadaan kedua, niatnya karena Allah Ta'ala kemudian riya memasukinya. Ini memiliki 2 keadaan. Yang pertama adalah ia bermujahadah terhadap dirinya, tidak meneruskan bersama riya dan tidak merasa tentram kepadanya, maka ini tidak berpengaruh kepadanya. Hukum asal awalnya adalah ikhlas, kemudian terhinggapi rasa riya. Nah, kemudian ketika datangnya rasa riya tersebut, dia bermujahadah bersungguh-sungguh supaya apa? Dia kembali ikhlas lagi, maka ini tidak terpengaruh apa-apa dari keburukan yang tadi, tetap dia dinilai sebagai ikhlas. Nah, yang kedua, ia merasa tentram dengan riya. Waliyadzubillah. Berarti ini hatinya sudah rusak, tauhidnya tidak benar. Ya. Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Tidak baik. Kalau dia sudah tentram, nyaman, aman bersama riya, wal'iyadzubillah. Ya. Meneruskan bersama riya dan tidak menolaknya, maka hukum ibadahnya atas 2 perkara. Yang pertama, jika ia beramal di awalnya ikhlas dan riya di penghujung amalnya, maka yang pertama sah, apa yang dimasuki riya adalah rusak pahalanya. Misalnya seorang bersedekah 100 rial dengan ikhlas, kemudian ia melihat orang lain lalu bersedekah 100 rial lagi, maka yang pertama sah, yang kedua batal. Ya. Yang kedua, jika ia beramal disertai riya hingga di penghujung amalnya, maka amalnya sia-sia. Ya. Jadikanlah amal kita itu rahasia antara kita dengan Allah.
Sebagaimana kita merahasiakan keburukan kita di hadapan manusia. Kecuali jika kita beramal itu supaya diikuti oleh orang, maka tidak masalah. Nah, kalau ada orang lain yang mengatakan ente beramal supaya dilihat orang, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Karena apa? Itu termasuk godaan syaitan buat antum. Supaya apa? Tidak ikhlas. Iya. Makanya apa? Kita butuh yang namanya tabungan akhirat berupa amal ibadah. Iya. Maka orang lain apabila mencerca, menghina dan lain sebagainya, atau berkata sesuatu tentang kita ketika kita beramal, maka biarkan saja. Kalau bisa diajak sekalian dia untuk beramal. Misalnya seseorang mengerjakan sholat dan di tengah sholat riya merasukinya dan ia meneruskan bersamanya hingga akhir sholatnya, maka pahala sholatnya rusak. Apakah sholatnya rusak? Tidak. Karena apa? Secara zahir dia tidak melakukan pembatal daripada sholat. Ya. Dia tidak melakukan pembatal sholat, tetapi pahalanya rusak alias hilang. Ya. Kalau pembatal sholat bagaimana? Seperti kentut, ya, kemudian apa? Makan dan lain sebagainya, atau yang kita ketahui daripada pembatal sholat. Keadaan yang ketiga, riya itu datang setelah selesai ibadah, maka ini tidak berpengaruh padanya sedikit pun. Karena apa? Karena asalnya dia itu memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mendengar pujian dan sanjungan serta bergembira dengannya, ini tidak apa-apa, bahkan ini adalah kabar yang disegerakan kepada seorang mukmin sebagaimana disebutkan hadis dalam Sahih Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Isya sampai jam berapa nih? 38. Sekarang jam 11. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa minhu adz-dzabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Nah, di antara bentuk kesyirikan ini yang disebutkan oleh Syekh adalah menyembelih selain untuk Allah. Dia sebagaimana dia itu menyembelih untuk jin dan kuburan. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang yang men-share sebuah foto di Facebook. Jadi di situ foto tersebut menggambarkan ada kopi, ada rokok, ada teh, ada telur, kemudian ada kelapa daripada kelapa muda, kemudian ada kembang setaman dan lain sebagainya. Dalam pikiran saya emang jin itu makan kayak gitu. Ada yang tahu enggak kalau jin emang ngerokok? Jin juga ngerokok. Terus jin juga ngopi gitu. Masya Allah. Nah, makanya segala sesuatu yang menyelisihi syariat, maka akal akan mendukungnya. Mendukung bagaimana? Ini gak masuk akal gitu loh. Ini rokok, kopi dan lain sebagainya adalah makanannya manusia. Kenapa diperuntukkan untuk jin? Iya. Nah, kalau mereka mau, ya jin-jin itu akan membuat pabrik rokok sendiri, pabrik kopi sendiri. Gitu. Dan ini makanan semuanya serba mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan. Ya benar, makanya apa? Orang yang berbuat seperti itu adalah pertama berbuat kesyirikan, yang kedua adalah temannya syaitan. Waliyadzubillah. Ya. Makanya kita mengetahui hal seperti ini adalah supaya kita bisa terjauh daripada hal-hal tersebut. Fahadha naw'un minasy-syirk, dan ini merupakan salah satu macam dari kesyirikan. Qala Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar.
ya, dan kepada Rabbmu lah, ya. Kemudian wanhar di sini adalah yaumun nahar, menyembelih. Nah, menyembelih itu untuk Allah atau untuk manusia? Untuk Allah. Ya. Karena apa? Karena syariat kurban itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa itu laknat? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita itu butuh yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya salam itu jangan diganti, para jamaah rahimakumullah taala. Di dalam salam itu terdapat 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertama salam, kedua rahmat, ketiga apa? Berkah. Ya, Masya Allah. Apakah ada salam yang selengkap dan sesempurna ini? Tidak ada. Makanya ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, maka ucapkan salam. Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan ini adalah sebaik-baik daripada salam. Bagaimana kalau kita bertemu dengan teman kita di jalan sedang kita naik motor? Sebisa mungkin ucapkan salam walaupun hanya sekedar assalamualaikum. Dan bel klakson itu tidak mewakili salam, kecuali kalau klaksonnya berbunyi assalamualaikum. Dan itu saya kira tidak ada klakson yang berbunyi assalamualaikum, itu tidak ada. Nah, mungkin setelah ini antum terinspirasi pengen membuat klakson yang bisa berbunyi assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dan ini termasuk bid'ah di dalam bahasa. Karena apa? Bid'ah itu yang dimaksud adalah dalam syariat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk perkara agama, bukan untuk perkara dunia. Makanya nggak ada bid'ah dalam perkara ini bid'ah, itu bid'ah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya. Makanya kalau orang-orang yang mengatakan demikian itu berarti dia tidak paham tentang bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan dijauhkan dari kesyirikan. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang syirik besar mengeluarkan dari agama. Syirik besar menghapuskan semua amalan. Syirik besar menghalalkan darah dan harta. Pelaku syirik besar kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama, syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan, syirik kecil tidak menghalalkan darah dan harta, pelaku syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Kemudian pembatal yang kedua, ats-tsani, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. والدليل قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Surat Az-Zumar ayat 3. Pembatal yang kedua adalah siapa yang mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ia berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka ia kafir menurut ijma'. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang melakukan seperti ini adalah apa? Mereka mengatakan kita itu mengkafirkan secara serampangan. Padahal yang mereka tidak pahami adalah pengharapan mereka terhadap yang di kuburan itu atau yang dijadikan sebagai wasilah itu, itulah penyebab mereka itu kafir. Akhirnya apa? Ketika dia menjadikan si fulan itu sebagai perantara untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berharapnya kepada itu,
ya, kepada si perantara tersebut, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Kenapa? Karena dia itu tidak berharap kepada Allah lagi. Nah, inilah yang tidak dipahami. Nah, ketika dikatakan ente kafir karena telah menjadikan begini ini, langsung marah. Tidak mendengarkan sebuah penjelasan dulu. Jikalau sekiranya kalau dia menjadikan perantara tersebut, tetapi tetap berharap 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak terjadi kesyirikan gitu loh. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah ketika seorang itu menjadikan sesuatu itu perantara untuk kepada Allah, akhirnya dia berharap kepada sesuatu tersebut, bukan berharap kepada Allah. Nah, itulah syirik. Ya. Dan dalil yang selalu dijadikan oleh orang-orang tersebut itu adalah surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami tidak mengibadahi mereka, tetapi kami menjadikan mereka itu di dalam peribadatan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, di sini apa? Syahidnya mana? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Padahal ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrik. Ya. Bantahan untuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wasilah dan berharap kepada wasilah tersebut. Nah, kalau sekiranya dia menjadikan wasilah tersebut untuk Allah dan dia tetap berharap kepada Allah, itu tidak masalah. Ya. Dan itulah yang tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Siapa yang mengatakan harus ada perantara antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka ia harus ditanya apa yang dimaksud dengan perantara tersebut. Dia faham atau tidak masalah perantara tersebut? Ya, atau yang kita kenal dengan tawassul. Ya, makanya tawassul itu ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Jika maksudnya bahwa harus ada perantara dalam menyampaikan risalah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai risalah antara kita dengan Allah Ta'ala, maka ini benar dan harus. Suatu saat saya berdiskusi dengan salah satu murid saya di SMP. Saya memposting di Facebook di WhatsApp saya itu laulal murabbi la araftu rabbi. Jikalau tanpa ada guru, maka mana mungkin aku mengetahui Allah. Kata dia, ini kesyirikan ya Ustadz. Saya bilang tidak. Iya Ustadz, ini syirik. Terdapat di dalam buku ini yang sudah kita pelajari di kelas itu ini dan ini. Tidak ya akhi, tidak. Taib. Satu pertanyaan yang ini merupakan jawaban. Kira-kira kalau antum itu pengen mengetahui nahwu itu tanpa guru, antum tahu enggak itu? Enggak tahu. Ya itu jawabannya. Nah, ini bukan perkara masalah akidah, tidak, tetapi guru tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk mengetahui Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertatap muka, dengan cara talaki dan belajar seperti sekarang kita ini. Itu maksud daripada perkataan itu. Yaitu maksudnya apa? Murabbi tersebut, ustadz tersebut itu adalah sebagai wasilah. Dan bukan sebagai satu-satunya sebagai orang yang menyampaikan ilmu begitu. Akhirnya paham, alhamdulillah. Barang siapa mengingkarinya maka ia kafir menurut ijma'. Apabila ada perantara yang barang siapa menetapkannya maka ia kafir menurut ijma', yaitu mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ia berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka karena tidak ada perantara antara Allah dengan para hambanya dalam ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Nah, di sini qarib itu bukan berarti diartikan antara makhluk dengan Allah itu bisa menyatu. Ya. Tidak bisa antara makhluk dengan Khalik itu menyatu, sama sekali tidak bisa. Ya, sama sekali tidak bisa. Nah, ini kekufuran yang sangat nyata. Ya. Nah, orang-orang mengatakan bahwasanya wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal tafsir ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan ilmu Allah, bukan zat Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, ini tafsirnya adalah ilmu Allah. Zat Allah masih tetap di atas arsy. Adapun ilmu Allah menyeluruh kepada seluruh makhluknya di bumi dan di langit, itu yang sahih. Ya. Sampai ada yang mengatakan Allah itu bisa bersatu dengan makhluk, pada Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa serupa dengan Allah, tidak bisa. Ya. Masalah-masalah penting. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan apa yang menunjukkan kewajiban memurnikan peribadatan karena Allah Ta'ala semata, dan tidak mengadakan perantara-perantara antara dia dengan makhluknya. Ya, ini yang harus kita betul-betul pahami. Ya. Yang kedua, orang yang mengadakan perantara-perantara dan meyakini bahwa itu adalah sebab. Nah, inilah yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Intinya apa? Mereka menganggap ya kita mengkafirkan aja udah gitu. Enggak, padahal tidak. Nah, kalau ada orang mengatakan ente tukang mengkafirkan, membedahkan dan memfasikan, katakan pada dia, bukankah kita dengan dalil? Nah, kalau dengan dalil maka bantahlah dengan dalil. Bukan hanya sekedar apa? Omong kosong belaka. Nah, akhirnya gelut. Saling caci mencaci maki dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak berdoa kepadanya, tidak menyembelih dan bernadzar untuknya, serta meyakini bahwa ibadah hanya karena Allah semata dan tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala, tapi ia mengadakan perantara-perantara bahwa itu adalah sebab yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menurut persangkaannya. Inna dhanna la yuqni minal haqqi syai'a. Bahwasanya yang namanya dhann, prasangka di dalam pikiran itu tidak menunjukkan kebenaran sama sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna dhanna akdzabul hadits. Dhann, prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Artinya apa? Prasangka itu tidak bisa diambil dalil karena pikiran. Makanya dalil itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu, al-ilmu qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Yang namanya ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang diriwayatkan dengan haddatsana, akhbarana, anba'ana. Wa ma siwahuma, apabila orang berkata kepada selain keduanya itu illa waswasu syaitan, maka itu adalah waswas atau bisikan syaitan. Ya. Dan ia memohon kepada Allah Ta'ala dengan kedudukan dan hak mereka, maka perbuatan ini adalah bid'ah dan sarana yang menjerumuskan ke dalam syirik. Perbuatannya yang dihukumi, bukan orangnya. Makanya ketika kita membid'ahkan sesuatu, maka bid'ahkan dulu amalannya, bukan orangnya. Dan ketika kita mengkafirkan atau membid'ahkan itu, bukan berarti memvonis, tidak, sama sekali tidak. Itu yang harus kita pahami dan harus kita pahamkan kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan bahwasanya ini adalah perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan fasik, ya, maka katakan pada mereka supaya mereka itu menghindar
dan kita tidak memvonis. Karena kita siapa kalau memvonis? Kita bukan siapa-siapa. Ulama aja bukan. Apalagi santri aja juga bukan. Maka kita sampaikan saja. Mau menerima alhamdulillah, kalau enggak juga tidak apa-apa. Wa ma 'alaina illal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini loh perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya apa? Menghindar dari perbuatan bid'ah tersebut. Dan kita tidak memvonis sebagai ahli bid'ah. Makanya sering kalau sekiranya antum ya mendengarkan radio Roja atau TV Roja, ketika ditanya, Ustadz, masyarakat sekitar saya ini ahli bid'ah. Loh, ahli bid'ah dari mana? Kan mereka melakukan bid'ah. Nah, mereka melakukan bid'ah itu karena apa? Kejahilankah atau karena ilmu? Karena jahil berarti mereka tidak bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Thayyib, kalau sebagai ahli bid'ah misalkan, sudahkah antum memahamkan kepada mereka tentang sunnah? Kalau belum, jangan bilang ahli bid'ah. Masyarakat sekitar itu tidak bisa dijadikan sebagai ahli bid'ah. Bagaimana dengan masyayikhnya? Mungkin bisa kalau kita tegakkan hujah, karena mereka berilmu. Makanya disinilah tidak ada uzur jahil terhadap orang yang sudah punya ilmu. Antum mengikuti nggak itu uzur bil jahal itu? Kan ramai itu di Facebook itu. Ada ketetapan barang siapa mengadakan sebab yang tidak ditujukan oleh syariat atau qadar ketentuan, maka ini adalah syirik kecil. Jika meyakini zatnya, maka ini adalah syirik besar. Dan itu sering saya sampaikan para jamaah. Kita itu alhamdulillah mendapatkan manhaj salaf itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan kita berharap mati di atas manhaj salaf. Tetapi bukan berarti kita itu dengan mudah untuk mengatakan ente ahli bid'ah, ente kafir dan lain sebagainya. Tidak. Paling tidak kita mengilmui diri kita sendiri. Dan kemudian kita kokohkan diri kita sendiri dulu. Dan jangan anggap masyarakat sekitar antum ahli bid'ah. Tidak. Khata', salah besar. Salah besar. Sehingga kalau antum sudah beranggapan demikian, nanti antum tahdzir, antum hajar, kemudian antum tinggalkan, akhirnya antum hidup sendirian. Loh, kalau begitu sesuai dong Ustaz dengan sabda Nabi SAW, fatuba lil ghuraba. Ente salah faham ente. Makanya kemarin ketika di Bali itu saya ngobrol dengan ikhwah yang menjemput saya itu, dia dikatakan pada dia, ente harus keluar dari Bali. Loh, kalau saya keluar dari Bali, siapa yang mendakwahkan Islam kepada mereka? Ini pertanyaan besar. Sederhana, pertanyaan besar tapi sederhana, masya Allah. Nah, ya maka ini menjadi supaya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, ketika contoh Daulah Fatimiyah, Syi'iyah, Batiniyah di Mesir adalah kalangan yang mula-mula membangun bangunan di atas kubur, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.